seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Haleluya, Tuhan Yesus kita baik. Kita boleh mengalami kebaikan demi kebaikan bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari saat ini kita mau datang, kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Untuk itu ladies, saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita mau datang menghormati Tuhan untuk kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Dan Engkau melayakkan kami untuk kami boleh menerima kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami hendak bersatu hati untuk kami boleh menaikkan ucapan syukur kami. Melalui pujian kami terlebih hidup kami. Yang terbaik rindu kami persembahkan untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami siap menikmati kasih kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menyembah Dia bersama, kita katakan amin. Silakan duduk kembali ladies yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bahwa hidup kita yang terbaik bagi Tuhan.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Dia Tuhan yang mengasihi hidup kita. Dia Tuhan yang baik. Mari lebihlah kita datang, kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari bawa yang terbaik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan, sebab Dia Tuhan yang baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari lebih lagi angkat ucapan syukur bagi Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Selamanya ku bawa. Mari bawa yang terbaik bagi Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, katakan, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik.
syukur kami persembahkan hanya bagi Allah, hanya bagi Tuhan, sebab hanya Kau yang layak terima segala pujian. Haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Pujian, syukur bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Kaulah yang layak terima pujian, syukur sembah kami, ya Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kami. Lewat hidup kami, pelayanan kami Tuhan. Persembahan syukur kami hanya bagi Tuhan kami. Dan kami mau menyatakan, kami mau mengiring Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Shalom semuanya para ladies, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu dinyatakan kepada setiap kami Tuhan. Kau pakai mulut bibir hamba sebagai alat-Mu untuk perpanjangan daripada tangan-Mu, perpanjangan dari setiap ucapan daripada Engkau Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan adalah merupakan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Tema hari ini saya akan membawakan tentang the fruit of love. Berarti buah daripada kasih itu sendiri. Kasih merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi harus dinyatakan dalam bentuk sikap dan tindakan kita. Di mana Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Korintus tentang kasih ini. Jadi mengapa selalu diingatkan? Karena kasih itu adalah penting dalam kehidupan sebagai orang percaya. Mengapa? Karena kasih itu Bapa di sorga mengirim Yesus menebus dosa kita. Mari kita buka di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di ayat ini kita diingatkan bahwa kita saling mengasihi pertama kepada Tuhan, kedua kepada sesama kita. Nah, itu adalah ya hukum kasih itu sendiri. Kadang-kadang kita berkata seperti ini, aku mengasihi engkau, aku mengasihi teman aku mengasihi sahabat aku mengasihi kamu sebagai teman sekerja Allah. Tetapi di dalam kasihnya itu ada kasih yang menunjukkan yang tidak tulus. Kasih yang hanya berpura-pura, kasih yang hanya kelihatannya kasih, tetapi di dalamnya itu semuanya ada yang sesuatu hanya dengan ucapan, perkataan, tetapi tindakannya sebenarnya tidak ada kasih itu sendiri.
tidak menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi dengan sesama kita yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi kepada sesama aja kita tidak bisa mengasihi. Nah, di sini kita diingatkan. Kita buka di ayat 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, di sini diingatkan, mengasihi itu pasti kita sudah pernah melakukan kasih kepada sesama kita, kepada semua orang ada. Persoalannya, apakah kasih yang kita lakukan dalam kebenaran atau tidak? Hanya kasih yang tadi saya katakan pura-pura mengasihi. Padahal sebenarnya bukan kebenaran. Benar-benar sungguh-sungguh saya murni mengasihi engkau. Bukan. Tetapi kasih yang pura-pura. Cuman hanya di perkataan, di mulut bibir. Tetapi tidak ada perbuatan di dalam kebenarannya. Hanya perkataan saja gitu loh. Padahal di dalam kasih itu harus dinyatakan dengan perbuatan kita. Bukan hanya perkataan, aku mengasihi engkau. Benar deh, aku mengasihi. Tapi kalau saat dia minta tolong, saat orang membutuhkan pertolongan, kita sukar untuk membantunya. Kita sukar untuk mengasihi yang sesungguhnya yang dikatakan harus murni, tulus seperti itu. Karena kalau memang mengasihi, itu harus kita rela berkorban. Bukan kita mengasihi gereja, kita mengasihi sesama, tetapi tidak mau berkorban, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, hanya taunya hanya pikirannya aku. Cuman tertujunya kepada diri sendiri, tidak mau berkorban. Apalagi untuk di dalam pekerjaan Tuhan. Kita mengasihi gereja kita harus berkorban. Mungkin kita menabur dengan tenaga kita menabur dengan memberikan persembahan, kita menabur dengan apa yang dibutuhkan di dalam gereja. Kita rela berkorban. Jangan kita nggak mau tahu gitu loh. Jangan kita nggak mau tahu. Akhirnya kita ada yang namanya kasih yang tidak tulus. Mengasihi gereja tidak tulus, mengasihi sesama tidak tulus. Karena apa? Karena kasihnya itu ada apanya, bukan kasih itu harus apa adanya, tetapi kasih yang ada apanya gitu loh. Yang harus adanya apa adanya, jadinya terbuka. Kasih yang benar-benar tulis terbuka. Bukan kasih yang aku mengasihi engkau karena aku ada sesuatu yang aku mau dapat dari kamu. Nah, itu bukan kasih yang tulus, itu bukan kasih yang murni, tetapi kasih yang ada apanya, apa adanya, apa maunya. Bukan hati yang tulus, bukan kasih yang tulus, bukan memberikan yang terbaik dan tulus, tetapi ada sesuatu kasih yang bermotivasi ada apanya ya. Kalau aku mengasihi orang ini, supaya orang ini bisa mengasihi aku dengan maksud tertentu. Tidak seperti itu kalau kita sebagai orang yang mempunyai buah di dalam kasih, tidak seperti itu. Malahan kita harus memancarkan kasih, buah dari kasih kita itu kita yang memancarkan. Kita yang harus benar-benar action, bukan hanya berkata-kata, tapi harus ada action yang kita lakukan, yaitu harus ada pengorbanan, ada suatu tindakan yang kita lakukan. Bukan hanya kita cuma ngomong, tapi tidak action, yang dikatakan cuma NATO, no action, talk only. Hanya berkata-kata, tapi tidak ada action. Itu yang kita tidak, Tuhan pun tidak mau. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah membaca firman-Nya. Kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, tetapi kita mau berjalan dengan jalan kita sendiri. Itu namanya kita tidak mengasihi Tuhan, mengasihani diri sendiri. Itu bukan yang Tuhan mau. Sebagai buah kasih itu, kita harus benar-benar punya kemurnian. Ada suatu tindakan, apa yang Tuhan mau aku lakukan buat Tuhan. Itu sehingga buah kasih itu akan terpancar dari kehidupan kita. Karena kita ingat Bapa itu sudah mengasihi kita dengan tindakan nyata yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, mungkin kita boleh baca. Nah, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini Bapak mengutus anaknya sebagai apa? Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia mengaruniakan anaknya untuk kita. Sedemikian Allah mengasihi kita dengan sedemikian itu. Maka haruslah kita saling mengasihi. Tapi kita saling mengasihi sesamanya, sesama kita. Maksud di sini mengasihi dengan melakukan suatu perbuatan yang bersumber dari kebenaran Allah. Jadi kita mengasihi orang, kita mengasihi bukan yang tadi saya katakan ada apanya, tapi memang aku mengasihi karena kebenaran Allah ada dalam kehidupan aku. Karena ada firman Allah yang harus mengatakan kasih itu harus tulus, kasih itu harus murni. Karena ada kebenaran Allah itu firman itu sendiri. Bukan karena aku mengasihi karena aku ada maksud kepada engkau. Bukan seperti itu. Kayak zaman sekarang banyak kita kadang-kadang ya kita mengasihi sesama kita. Suka salah kaprah, suka salah, saya katakan salah apa? Kita mengasihi sesama kita. Kalau teman kita salah, perbuatan teman kita salah, kita nggak boleh membenarkan yang salah itu. Apalagi kalau, oh karena dia teman ini nih, teman baik saya. Karena dia ini, wah pokoknya kemana-mana aku sama dia. Oh karena dia CS sama aku. Oh pokoknya dia mengerti lah itu teman dari dulu. Kalau nggak teman masa kecil. Itu dia salah, kita tetap harus mengatakan salah ya salah, benar ya benar. Karena kita tidak bisa membenarkan yang salah. Akhirnya kita menyesatkan orang. Karena kebenaran itu tidak kita katakan. Makanya firman suka mengatakan ya di atas ya tidak, di atas tidak. Jadi kita harus menjadi orang yang penuh kasih yang dari Tuhan kasihkan. Kita jangan sampai menyalahgunakan dengan membenarkan yang salah. Tetapi kita harus menjadi orang yang bisa membawa kebenaran itu ditransferkan kepada orang supaya orang yang tidak mengerti itu dia akan mendapat kebenaran itu juga dari kehidupannya. Karena apa yang di Roma 12 ayat 17 sampai 18 kita boleh baca. Di sini dikatakan kita itu harus menjadi pendamai, berdamai dengan semua orang. Nah, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kita diingatkan, jangan kita membalas orang jahat sama kita, kita balas dengan jahat. Tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi kita dituntut ini untuk selalu kita berbuat baik. Bukan dia jahat, aku balas lagi jahat. Biarin dia jahat sama aku balas. Kapan habisnya kalau balas-balasan seperti itu? Tetapi Tuhan katakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita dituntut untuk selalu baik kepada semua orang. Jangan kita akhirnya menyimpan sesuatu kesalahan-kesalahan orang. Membuat kita akhirnya jealous, iri hati, karena mungkin tidak kesampaian apa yang dimaksudkannya itu, nggak sampai akhirnya kita membuat sesuatu yang tidak membuat perdamaian kepada orang. Yang di ayat 18-nya boleh ditampilkan kembali. Dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya kalau ada teman kita yang salah, kalau dia bertanya kepada kita karena dia teman kita, kita bilang oh iya memang kamu yang benar, itu orang salah. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus mengetahui perdamaian dengan semua orang. Kita harus menjadi orang yang netral, menetralkan masalah yang ada supaya tidak menjadi masalah. Tetapi masalah yang sudah ada kalau bisa keluar dari masalah itu, tapi kita harus membawa damai, menetralkan dengan masalah yang ada. Kita harus menetralkan, bukan kita yang menjadi ikut-ikutan. Oh saya nggak suka sama A, ya kita ikutan tidak suka. Padahal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang yang benar-benar menjadi damai dimanapun kita berada. Makanya kita kan yang disebut anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, ya kita adalah anak yang membawa damai.
Karena Allah kita Allah yang damai. Allah kita adalah Allah yang membawa damai. Jadi kita pun harus menjadi seenggaknya, setidak-tidaknya, sedikit sajalah yang apa Tuhan ada dalam kehidupan Tuhan, karakter Tuhan yang ada. Kita adopsi supaya hidup kekristenan kita bukan Kristen yang dari dulu sampai sekarang seperti itu saja, tidak berubah. Tetapi kita tetap menjadi orang yang dulu dan sekarang sampai selama-lamanya yang tidak pernah berubah. Seperti Tuhan Yesus kan memang tidak pernah berubah. Tapi kita jangan menjadi orang yang seperti itu, yang tidak punya karakter, yang tidak punya maksudnya perubahan di dalam kehidupan. Bahkan dari dulu sekarang kekristenannya, kerohaniannya terus sampai di situ terus, tidak mau naik-naik tingkat. Kedewasaan rohaninya tidak dia mencapai sesuatu yang fokus untuk dewasa di dalam rohani. Kepengennya minumnya susu, terus kepengennya minumnya yang ditepok-tepok, yang enak-enak didengar. Tetapi kalau ada sesuatu teguran dari firman, marah, tidak mau ke gereja, kadang-kadang bisa mungkin dikatakan seperti, pasti diceritain tuh kejelekan saya, ngomongin kemana-mana. Padahal sesuatu firman itu, kalau Tuhan sayang sama kita, saya paling senang kalau firman saya ditegur oleh firman. Karena saya tahu bahwa Tuhan sayang sama saya. Sehingga kita kan tidak tahu kesalahan kita. Kita tidak tahu perbuatan kita benar atau tidak. Tetapi saat firman dinyatakan, kita tahu, oh ternyata saya berbuat ini, saya salah loh. Karena firman tadi bilang seperti ini. Sehingga kita akhirnya bisa menjadi kedewasaan rohani kita. Karena kita memakan sesuatu yang keras, sesuatu yang menegur kita, sesuatu yang sungguh-sungguh membuat kita harus berubah. Kalau tidak, masa kita mau minum susu terus, berarti anak-anak yang terus, yang tidak, mungkin kalau minum susu terus kan anak bayi ya, jadi nggak pernah tumbuh gigi, tidak pernah mau untuk makan, untuk bisa makanan keras, jadi minum susu saja gitu, tidak pernah. Karena saya ada suatu kesaksian seperti ini, ada orang pasangan suami istri, udah terang-terangan istrinya ini bersalah. Udah terang-terangan istrinya bersalah karena dia berselingkuh. Waktu saat dikatakan seperti itu, teman-temannya karena teman baik, yang tadi saya katakan salah ya harus kita salah. Jangan karena teman baik kita membenarkan dia karena itu salah gitu. Tetapi teman-temannya malahan mendukung dengan perselingkuhannya, mendukung. Akhirnya gini, ya nggak apa-apa, kamu cerai aja sama suami kamu. Padahal suaminya itu baik sampai akhirnya istrinya berselingkuh. Dia sampai kunci rumahnya, tidak kasih suaminya untuk tidur di rumahnya. Sampai akhirnya suaminya itu tidur di gereja. Sampai dia punya rumahnya itu kan kalau di luar negeri itu kuncinya dia pakai itu pakai digital. Sampai kunci digitalnya itu diganti. Sampai dia tidak bisa masuk suaminya. Sampai suaminya tidak bisa masuk, padahal yang salah istrinya. Yang berselingkuh itu istrinya. Tetapi suaminya itu yang didepak sesuami. Tetapi teman-teman dari sang istri mendukung. Jadinya tidak boleh untuk menyatakan, oh kamu jangan seperti itu. Tidak ada yang berani untuk mengatakan. Karena alasan apa? Karena perempuan ini yang suka mengumpulkan para ibu ini, jadi teman-teman itu membenarkan apa yang dia katakan dibenarkan. Padahal firman tidak seperti itu. Firman kan tidak boleh kalau kita yang namanya kita sudah bersatu, tidak boleh diceraikan kecuali maut yang memisahkan. Nah seperti itu. Tetapi, nah akhirnya yang dikatakan apa? Berarti kehidupan daripada teman-temannya itu tidak menjadi berkat untuk ini, tetapi malahan menyesatkan. Yang tadi saya katakan, menyesatkan. Menyesatkan akhirnya membuat orang ini tidak bisa bertumbuh di dalam secara kerohaniannya. Ya anak-anak terus. Dia jadi tidak bisa berpikir yang baik. Jadi teman-temannya tidak mempengaruhi keteladan yang baik di dalam pikiran yang baik.
supaya pikiran yang baik itu diteladankan, supaya orang yang bermasalah itu dia bisa berpikiran keteladanan yang kita berikan itu pikiran yang baik itu kepada orang yang kita, yang saya katakan tadi ibu itu. Tetapi karena teman-temannya itu yang menyesatkan. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadinya kita ini harus yang namanya buah dari kasih. Salah satu adalah tindakan yang harus membawa damai. Jangan kita menjadi penyulut atau kita yang jadi orang yang menyesatkan. Tetapi kita harus membawa tindakan yang membawa damai. Kemanapun kita pergi harus kita membawa damai. Nah, mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari ayat firman ini, saya hanya membahas tentang sabar, murah hati, dan mencakup keseluruhannya rendah hati. Nah, kalau sabar adalah salah satu buah daripada buah roh. Jadi setiap kita sebagai orang percaya, biarlah roh yang ada itu dikembangkan dalam kehidupan kita. Buah roh itu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan sabar, sabar itu sabar saya kepada siapa? Pasti sabar kita kepada sesama kita. Nggak mungkin kan kita sabar kepada Tuhan. Tuhan yang panjang sabar kepada kita, gitu. Mana mungkin kita bisa sabar kepada Tuhan, gitu. Kecuali kita sabar menanti janji Tuhan, itu oke, gitu ya. Tetapi di sini kita sabar, berarti kalau kita sabar, berarti kita orang yang suka mengalah. Bukan mengalah berarti kita kalah, tapi kesabaran itu berarti kita tidak memaksa kehendak kita kepada orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita supaya tidak ada perdebatan. Itu sabar. Supaya apa yang kita lakukan untuk sabar kepada orang, kita mengalah bukan berarti kita kalah, tapi yang tadi saya katakan tindakan yang harus membawa damai itu kepada sesama, kepada semua orang. Nah, kalau sabar, kita melakukan sabar itu suka mengalah, dan biasanya orang sabar itu mudah memaafkan kepada orang lain. Walaupun berselisih dengan dirinya sendiri, dia akan bisa memaafkan. Karena orang sabar itu, dia punya kemampuan untuk memaafkan. Karena orang sabar memiliki kemampuan untuk berpikir lebih dewasa dan tidak emosional. Jadi kalau kita mempunyai kesabaran, kita harus tahu, aku harus sabar karena aku mau kehidupanku ini untuk menjadi dewasa di dalam kerohanian. Jadi aku tidak boleh gampang emosi. Karena emosi itu akan tidak menjadi baik buat kita. Akhirnya kita akan mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Apa yang dikatakan, akhirnya kita berpikir, akhirnya lama-lama kalau kita tidak sabar, kita akan menjadi orang yang egois. Yang selalu memikirkan ke diri sendiri, egosentris. Akhirnya karena ketidaksabaran, akhirnya kita selalu mau memakai keinginan kita. Akhirnya keegoisan itu akan muncul dalam kehidupan kita tanpa kita sadar. Itu berbahaya kalau kita sebagai umat pilihan Allah, kesabaran itu harus menjadikan sesuatu tool untuk kita, sesuatu alat untuk mengukur kehidupan kerohanian kita. Sehingga makanya kenapa kita punya mega project hari Kamis, sabar, ramah, jujur. Kita harus bisa melakukan. Memang kadang-kadang orang berkata seperti, susah ya melakukan hari Kamis nih, harus sabar. Aduh, saya sabarnya kurang.
Nah, disinilah kita dituntut di mega project yang kita diajar, yang kita dikasih mega project yang 7 karakter yang ada sampai 1 minggu sampai kita udah punya sampai mega project ketiga, itu kita hafalkan, kita lakukan. Kalau gagal minggu ini, minggu depan saya harus berhasil. Kurang nggak berhasil lagi minggu yang kedua. Kurang berhasil lagi minggu ketiga sampai minggu keempat. Saya percaya akhirnya kita akan menang dengan sabar itu. Karena kita melatih. Sehingga kesabaran itu kita akhirnya mau marah, kita tahu, oh mesti tahan emosi. Nggak boleh emosi. Karena emosi itu tidak baik buat akhirnya nanti. Apalagi kita para ladies, kita mukanya keriput-keriput. Aduh, udah jangan sampai seperti itu. Tetapi kita biarlah bersuka cita bersama Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Jadi kita enak-enak saja kalau sama bersama Tuhan gitu. Terus tadi saya katakan juga murah hati. Kalau murah hati itu identik dengan kebaikan. Kenapa dikatakan kebaikan? Kalau orang yang murah hati biasanya itu suka menolong tanpa mengharapkan imbalan. Jadi dia suka menolong. Dan juga orang yang murah hati itu pasti mempunyai berjiwa besar. Berjiwa besar. Jadi dia kalau mau memberi kepada orang, dia nggak akan menuntut untuk dibalas. Dia tidak akan, aku memberi, aku akan minta balasan dari orang. Enggak. Tapi kalau orang yang murah hati, dia memberi, dia nggak hitung-hitungan, dia tidak ingat-ingat, tetapi yang penting dia mau menyenangkan orang yang memang butuh saat itu. Saya punya kesaksian seperti ini. Dulu saya waktu di Sydney ada satu ibu pinter masak. Jadi dia suka memberikan makanan kalau kita lagi berkumpul-kumpul, dia yang masak. Suatu saat dia menyatakan gini, oh aku masak, memang makanan dia enak gitu kan. Jadi setiap orang kalau dia masak, pasti kalau dia masak habis makanan itu untuk dibawa ke gereja gitu. Waktu suatu saat, dia itu mungkin lagi bete, lagi ininya nggak baik, moodnya nggak baik. Padahal waktu saat dulu dia baik, lagi senang, dia memberikan, wah dengan senang hati, wah aku masak ini loh, oh masaknya macam-macam, dia senang. Suatu saat karena balik lagi ke karakter. Suatu saat kan kita nggak tahu, taunya dia mau masak ya udah silakan boleh masak. Ternyata waktu saat itu dia lagi bete, ya kita kan nggak tahu. Memang dia oke, iya aku masak, dia senang. Kita kan tidak tahu kedalaman hati orang gitu. Akhirnya dia masak dengan bersungut-sungut, dia masak dengan marah-marah. Ya udah, pokoknya aku kasih, pokoknya dia masak semua makanan yang semua tersedia. Akhirnya ada satu makanan yang basi, sampai basi. Akhirnya dia mengaku sendiri kepada saya. Aduh Bu, katanya, saya mau minta maaf, katanya. Saya bilang, kok minta maaf, kenapa? Saya bilang, ini loh bener ya, kata, kalau kita masak dengan bersungut-sungut, itu memang nggak ada gunanya ya, walaupun kita rasanya murah hati untuk memberikan supaya orang dapat makanan yang mereka belum pernah makan, kita punya hati untuk memberi, kita untuk berjiwa besar untuk orang boleh menyicipi makanan yang aku kasih, tetapi aku marah-marah, berarti kan ada satu yang tidak kerelaan hati aku ya, katanya. Pas dia ngomong begitu tuh saya bilang gini, oh karena kamu yang berkata seperti itu, jadi saya bilang, memang kalau kita mau memberikan kepada orang, itu kita mesti ada yang namanya ketulusan. Kalau kamu, karena kamu masak supaya dilihat orang kamu hebat, tetapi kamu bersungut-sungut, kamu marah, ya inilah yang Tuhan akan memperlihatkan kepada kamu. Sehingga apa yang kamu bekerjakan sia-sia. Akhirnya makanannya terbuang. Untuk apa? Jadinya kan itulah suatu teguran untuk kita sebenarnya, saya bilang. Itu akhirnya dengan cara seperti itu, akhirnya bilang, iya nih, gue menyesal. Terus saya bilang, wah puji Tuhan kalau kamu bisa berkata seperti itu dan menyesal. Itu berarti kan kamu tahu
bahwa kehidupan kalau kita sudah memberikan dengan murah hati, mau memberi dengan memang supaya orang bisa merasakan, maka udah rela. Memang kalau memang kamu yang mau masak, kan disuruh kamu yang mau, jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut. Saya bilang, akhirnya kamu mengambilkan akibat makanan kamu tidak bisa dimakan sama orang. Kan mubazir, sayang, saya bilang. Nah, itu Kak dikatakan kita harus mempunyai berjiwa besar kalau kita murah hati. Jangan kita murah hati karena kita mempunyai aku memberi supaya aku terkenal, aku memberi supaya orang tahu nih aku pintar ini. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita akan dilatih oleh Tuhan supaya kita benar-benar mempunyai hati yang murah hati. Nah, ketiga yang tadi saya katakan rendah hati. Kalau orang rendah hati itu identik dengan mempunyai sikap itu sebenarnya tidak angkuh dan tidak sombong. Kalau orang yang rendah hati, dia juga mau untuk menerima pendapat orang. Jangan merasa pendapat sendiri lebih benar, tapi orang lain punya pendapat salah. Mungkin kita menurut pikiran kita seperti ini. Tetapi kalau orang lain memberikan pendapat, kadang-kadang kan memang kita, karena kita punya prinsip sendiri, tetapi belum tentu prinsip yang kita ini, kadang-kadang karena mungkin dalam ego kita, dalam hati kita ada sesuatu yang memakai keegoan kita tanpa kita sadar, akhirnya apa yang kita kerjakan itu sebenarnya belum tentu bisa akan berjalan dengan baik. Karena kita dengerin aja orang ngomong begitu, kita dengarkan. Jangan kita akhirnya menjadi orang yang tidak mau dengar-dengar apa kata orang. Akhirnya kita memakai prinsip sendiri, dan biasanya kalau orang yang rendah hati pun, dia akan selalu meminta maaf walaupun bukan dia salah pun dia minta maaf. Karena apa? Dia benar, kalau dia benar pun dia nggak akan tinggi hati, nggak, oh gue benar kan, apa kata gue benar kan, gitu, nggak seperti itu. Tetapi dia akan menjadi tetap rendah hati walaupun dia benar pun, dia akan tetap seperti eh, yang dikatakan yang padi, menunduk aja walaupun benar, gitu, nggak akan dia merasa dia benar, dia akhir menjadi orang arogan yang menjadi sepertinya, nah aku nih yang benar, aku yang benar. Dan juga orang yang biasanya rendah hati pun, dia tidak akan mempunyai sifat yang selalu mau menonjol. Kalau orang mau menonjol, silakan deh kamu yang nonjol, kamu yang nongol, nggak apa-apa gitu loh. Tetapi bukan maksudnya mempunyai kerendahan hati itu, bukannya maksudnya kita juga harus eh, menerima pendapat orang. Kalau pendapat orang itu salah, nggak usah juga kita kamu salah, nggak usah juga seperti itu. Tetapi biarlah kita rendah hati, biar orang melihat kehidupan kita bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita, sehingga yang katakan Kristus itu kan rendah hati, kita itu harus mempunyai suatu karakter yang Tuhan ada itu, yaitu karakter yang murah hati. Rendah hati ini memang tidak mudah. Orang sakitin pun kita, walaupun itu kita bukan kita yang melakukan, bukan kita yang berbuat, kita harus tetap rendah hati. Anggap saja kita yang salah, walaupun bukan kita yang salah, supaya tidak ada suatu perdebatan, supaya ada damai. Kan kita sebagai orang Kristen kan harus membawa damai dimanapun. Tetapi waktu saat itu, biarlah roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang orang lain salahin kita, orang lain perbuat apapun dalam kehidupan kita, kita belajar untuk mengasihi teman kita, belajar untuk tetap bisa memaafkan walaupun kita nggak salah, sehingga apa orang akan melihat kehidupan kita, bukan kita lagi, bukan hidup kita lagi, tapi orang akan melihat Kristus dalam kehidupan kita. Oh, orang ini mempunyai kerendahan hati. Oh, orang ini sombong apa? Kan kita nggak mau seperti itu. Yang kita mau orang melihat kita bahwa ada karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa ada Tuhan yang dalam kehidupan kita. Bukan jadi kita
memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan bekerja. Jadi kalau orang rendah hati walaupun banyak mengalah, bukan berarti kita menjadi orang yang lemah. Tetapi biarlah kuasa Tuhan itu bekerja dalam kita. Supaya apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan buat kepada sesama kita, atau apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, mungkin saya kurang rendah hati, sehingga saya dihadapkan dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan membuat saya untuk tetap rendah hati karena Tuhan mau bekerja dalam kehidupan saya. Sehingga Tuhan juga mau kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sehingga kita dimampukan untuk bisa rendah hati. Demikian firman hari ini yang boleh saya sampaikan. Boleh menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah firman sudah hamba sampaikan, isi hatimu sudah hamba curahkan. Biarlah setiap firman yang kami dengar menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mari dekapkan tangan kita di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga bersama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir